Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ade, semoga kamu sehat-sehat ya. Terus lancar semuanya. Pokoknya kita sama-sama terus ya. Semoga kita kuat bareng-bareng ya. Mohon maaf, Bu. Saya kan di sini. Saya kan di sini. Kok ngomong sendiri, Bu? Ih, enak aja nggak ngomong sendiri kan, ngomong sama ade bayi di perut. Oh iya, lupa sedang berbadan 3. Waduh. Kan kembar, Bu. Iya, doain ya. Kita harus sapa dulu nih, sahabat iCare-nya. Iya. Hai sahabat iCare yang ada di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat, Iya. selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Benar. Terima Iya. kasih loh, udah diajak ke tempat baru, Michael's Garden. Iya. Pokoknya kalau dilihat sepintas, ini kayaknya udah family friendly banget. Jadi sekarang kita akan ngobrolin tentang persiapan pasangan yang baru menikah atau mungkin sudah lama menikah dalam menanti kehadiran sang buah hati nih. Iya, jadi apa aja yang harus dipersiapin. Betul. Nah, siapa ya bintang tamunya ya? Bintang tamunya ini juga baru menikah. Oh. Kita kan pengen tahu apakah dia sudah nggak sabar pengen punya buah hati? Oh, rencananya gimana gitu ya? Betul. Dan nanti juga kita bakal ngobrol sama pakar atau ahlinya. Sekarang kita ketemu dulu sama bintang tamunya. Siapa sih? Di dalam. Yuk, cari yuk. Nanti kenalin ya? Las. Oke. Nah, ini dia nih bintang tamu kita kali ini. Halo, Nabila. Aduh, aku di sebelah sini aja deh. Aduh, ya aku di tengah ya. Aku lagi selfie loh tadi. Aduh, aku ikutan dong, boleh nggak sih? 1, 2, cekring. Tempatnya bagus banget ya. Tempatnya lucu banget. Keren banget sih asli. Sahabat iCare, ini dia bintang tamu kita Nabila Gomez. Hai. Udah berapa lama ya menikah berarti? Sebulan, 2 3 bulan. minggu, hampir 3 minggu. Gimana sih rasanya menikah di masa pandemi itu gimana sih rasanya? Riwah, super riwah banget karena memang Hamin 1 itu memang harus krunya semua harus di swab dulu ya Pasti, kan? betul. Terus juga memang aku menganut sekali prokes yang undangannya sangat terbatas. Terus juga di jarak, foto-fotonya Iya, segala Iya, macam. dia. Sebelum menikah, itu kamu ada screening kesehatan dulu nggak sih sama calon suami waktu itu? Of course dong, harus. Jadi memang aku sama suami itu concern banget. Ya namanya acara aja udah concern sama kesehatan. Apalagi sebelum acara. Pre-merit ya kalau nggak salah. Premarital Iya, iya, check up iya. gitu. Yes. Kita medical check up bareng-bareng, kita check up segala macam sampai aku divaksin. Yang namanya vaksin tetanus Oh. dan segala macam aku lakuin semua, aku jalanin semua. Nabila nih kan biasanya kalau orang abis menikah Ya. ada pertanyaan selanjutnya abis nikah. Kapan nih punya anak? Iya. Nah, kalau kamu kira-kira udah ada rencana-rencana ke situ belum sih? Lebih kayak let it flow aja sih. Karena kan memang sesuatu kalau memang kita udah berekspektasi too much atau Iya. terlalu tinggi, Heeh. kecewanya naudzubillah kan. Betul. Jadi kayaknya Iya, ya santai aja. Santai aja gitu. ya. Jadi nggak yang terlalu menunda juga enggak, yang ngoyo banget juga enggak. Ya sedikasinya sama Jadi Tuhan kalau aja. dikasih minggu depan oke ya? boleh. boleh. Udah siap loh. Ya karena dibilang kalau misalnya kita ngomong nggak siap, kapan siapnya? Manusia Iya, kan harus benar-benar. siap mau nggak siap. ya Nah, harus ini siap. bener nih ngomong-ngomong kesiapan. Kalau menurut kamu tuh aspek kesiapan untuk punya anak tuh apa? Wow. Aspek kesiapan untuk kalau punya anak yang pasti parenting ya. Ya. Untuk jadi orang tua kan gak gampang pasti. Terus juga dalam proses kehamilan juga pasti it's gonna be riwah banget. Iya, iya. Ya, iyalah bener. Iya, iya, Sebenarnya iya. sih aku takut jujur. Karena sih dalam hati kecil aku takut. Karena dari waktu aku kecil di perut mama, waktu itu juga sempat hamil mengandung aku tuh 1 tahun 12 bulan. Aku sedikit takut, aku takut begitu juga gitu. Kamu betah di dalam. Terlalu nyaman mungkin ya. Iya, Tapi iya, ini iya. menarik. Tapi ini pasti jadi berpengaruh ke cara kamu berpikir ya. Iya. Pasti ada concern, ada kekhawatiran yang dirasakan setiap orang tua dalam menanti momongan atau buah hati. Nah, dalam menanti kehadiran buah hati atau momongan ya, apa sih concern kamu gitu? Apalagi sekarang baru menikah, baru mau punya anak pertama. Apa yang kamu jadikan concern? Yang jelas sih untuk concern mau memiliki buah hati Ya. itu pasti ya kan. Yang namanya nikah pasti pengen punya keturunan. Ya.
Terus juga mungkin lebih berhati-hati untuk memilih makanan. Ya. Terus juga tuh aku sempat minum susu sebelum married gitu, sebulan sebelum menikah. Supaya sehat, subur. Supaya subur, supaya sehat, oke. terus cepat punya momongan mungkin ya. Oh, kayaknya udah nggak sabar mau punya momongan ya sih dari statement Persiapannya dia. hebat loh itu. Iya loh. Sampai dari Udah sebelumnya. nggak sabar Karena kayaknya. concernnya adalah pengen sehat aja sih, lebih kayak pengen hidup sehat aja. Jaga pola hidup dong. Iya. Tapi selain makanan ada lagi nggak concern kamu untuk ya mempersiapkan kehamilan gitu misalnya? Sebelum nikah olahraga puasa. Setelah menikah sama suami nggak boleh olahraga. Kenapa? Nggak tahu. Karena olahraganya bareng suami. Oh iya benar. Nah, gitu loh. Iya benar. Aduh, kok nggak kepikiran. Nggak gitu. Maksudnya mungkin suami lagi concern juga, ini kan lagi pandemi, nggak boleh ke gym. Oh iya. Tapi kalau buat diri sendiri, ini kan anak yang kedua dan ketiga. Terus apa yang kamu terapkan berbeda? Kalau anak pertama itu karena orang tua pertama, jadi tuh banyak takutnya. Takut ini, takut itu, takut salah makan, takut salah gerak ini pokoknya terus kalau ada sakit dikit langsung panik Parno, gitu. gitu. Nah sekarang anak ya hamilan kedua ini alhamdulillah udah bisa lebih manage lah. Oh karena udah tahu rasanya gitu. Iya, Jadi iya, justru iya. lebih santai tapi ya semoga nggak kesantaian ya. Tetap apalagi lagi di masa pandemi gini banyak yang harus diperhatiin. Nah, tapi bener nggak sih ketakutan-ketakutan itu? Gitu. Nanti kita akan make sure nih sama pakarnya, Wow. sama dokter special object, SPOG. Udah datang dokternya? Kita langsung cari. Oke, kamu Yuk. janjian ya? Iya dong, pasti dong. Oke, baiklah. Yuk, kita kesana, yuk, let's Let's go. go. Momongan tentunya menjadi dambaan bagi setiap pasangan yang baru saja ataupun sudah lama menikah. Dan ada beberapa tips yang bisa dilakukan bagi sahabat eye care yang ingin memiliki momongan. Apa sajakah itu? Pertama, lakukan hubungan suami istri secara teratur terlebih pada masa ovulasi. Kedua, jalani gaya hidup sehat untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan. Ketiga, penuhi nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh. Keempat, hindari kebiasaan yang dapat mengganggu perencanaan kehamilan, seperti merokok, minuman keras, dan makan protein yang tidak matang. Terakhir, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelum dan saat memulai program hamil. Oke, kembali lagi di Metro Eye Care. Dan seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, bahwa kita akan ngobrol sama pakarnya, sama ahlinya, artinya sama dokter SPOG. Karena kita akan berbicara tentang persiapan kehamilan yang oke, yang pas, dan tidak berlebihan itu seperti apa sih? Sudah ada Dokter Dinda Derdamesya SPOG di sini. Selamat pagi, dokter. Senang banget nih kita bakal nanya-nanya banyak sekali. Aku mau bertanya. Aku juga. Semua mau bertanya, pemirsa juga mau bertanya loh. Iya. Luar biasa. Tapi sebelum kita nanya banyak, sebelum dijawab lengkap dan detail sama dokter, kita harus mengkonfirmasi beberapa pernyataan sama dokter ini. Karena sekarang waktunya untuk health check. Menunda kehamilan memiliki berbagai dampak dalam proses kehamilan. Tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat jika ingin mendapat momongan. Bisa iya, bisa enggak? Obat penyubur tidak baik untuk kesehatan kehamilan. Stunting disebabkan oleh kurangnya nutrisi selama masa kehamilan, faktor genetik, serta sanitasi yang buruk. Betul. Untuk tumbuh kembang yang optimal, ibu perlu memenuhi nutrisi selama periode 1000 hari pertama kehidupan bayi, termasuk masa kehamilan. Betul. Kalau kita nunda kehamilan itu berbahaya atau enggak sih dok sebetulnya? Kalau misalnya berbahaya untuk kehamilannya, itu sih enggak ya, karena kan kita punya metode kontrasepsi kan. Jadi ada baiknya sebelum menggunakan kontrasepsi sih kontrol dulu ya ke dokter ya, menentukan kalau misalnya ini kondisi rahimnya aman, kondisi sel telurnya bagus. Kalau misalnya saya pakai kontrasepsi, oke apa enggak gitu. Karena yang ditakutkan misalnya, oh ini nggak ada pelepasan sel telur atau nggak ada ovulasi nih siklusnya, haidnya nggak teratur gitu. Kemudian
mau menunda nanti dapatnya malah lebih lama lagi gitu. Iya. Jadi Ini itu di situ pengaruhnya Itu namanya ya. family planning ya, jadi memang harus direncanakan sih. Next tadi ada pernyataan juga stunting, tentang stunting itu disebabkan oleh kurangnya nutrisi selama masa kehamilan, kemudian faktor genetik serta sanitasi yang buruk. Tadi betul jawaban ya dokter betul jawabannya ya. Itu jawabannya betul, karena memang permasalahan stunting tuh ternyata bukan masalah dari dokter anak aja sekarang Ya. gitu. Jadi harus dilihat nih perkembangannya si bayinya itu saat dalam kandungan 1000 hari awal itu gimana, ada hambatan atau enggak, nutrisinya gimana. Makanya sekarang kan di kayaknya di seluruh Indonesia udah rata ya pelayanan fasilitas kesehatan yang primer itu udah pasti memeriksakan ibu hamil tuh anemia atau enggak. Gitu, anemia atau enggak, hemoglobinnya berapa gitu. Karena itu menentukan si ibunya nih gizinya gimana. Gitu, menentukan ke depannya perkembangan anaknya gimana. Kalau ibunya aja gizinya kurang, itu udah pasti kan suplai ke anaknya juga kurang. Nanti mempengaruhi pertumbuhan otak, perkembangan semuanya gitu. Kalau ngomong masalah gizi, boleh nanya nggak? Boleh dong. Ngomong masalah gizi, aku juga sempat penasaran nih dok, karena kan banyak teman-teman juga yang udah hamil gitu kan. Kadang kakakku juga yang kemarin-kemarin hamil kayak makan banyak, ternyata mana yang buat anak, mana yang buat ibunya. Kadang-kadang kan, wah kok gue gede banget, kayaknya ternyata keluarnya anaknya kecil. Iya, gitu. iya. Nah itu gimana tuh dok? Nah, Itu benar sebenarnya nih. kita harus memilih porsi makannya ya. Memang idealnya kan yang namanya makan untuk ibu hamil itu harus seimbang gizinya. Biasanya tuh yang gemuk karena karbonya lebih banyak. Ada yang saya kalau satu piring nasi sesuai kok dok komposisinya, misalnya proteinnya daging-dagingan, nasi, sayur itu semuanya komposisinya seimbang. Cemilan diantaranya apa? Saya makan cheesecake gitu. Itu kan berarti sebenarnya seimbang tuh dalam the whole day ya, bukan hanya porsi makan 3 meal besarnya aja gitu. Tapi kalau ngomongin nutrisi, apa kandungan makanan, jadi sebetulnya nutrisi yang baik dikonsumsi untuk orang yang lagi program hamil. Nah, itu kira-kira program seperti hamil apa? ya. Oke, sebenarnya makanan yang sehat sih ya, yang penuh antioksidan, proteinnya juga Apa tuh tinggi. contohnya, Dok? Antioksidan biasanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Oh, Itu banyak di sayur-buah. situ. Dan hindari kayak makanan minuman kafein yang mengandung kafein, alkohol, merokok. Suami atau istri lebih baik menjauhi yang kayak gitu dulu ya. Jadi benar-benar hidup sehat lah, tidurnya cukup, istirahat. Kalau misalnya habis kerja seharian ya istirahatnya cukup. Gitu. Kan ada yang bilang harus mengkonsumsi asam folat. Iya. Yang banyak asam folat itu apa aja sih dok? Asam folat itu ada di sayur-sayuran sebenarnya. Jadi sekarang memang dari makanan yang tadi saya sebutin itu kan pasti udah ada di dalam daging-dagingan kan juga ada zat besi, asam folat. Mungkin dari makanan kalau nggak cukup bisa ditambahkan dari suplemennya. Itu zat besi, asam folat, kemudian vitamin D sekarang juga penting kan. Tapi kalau misalnya mau persiapan kehamilan nih, sebenarnya peran suami itu kayak gimana sih dalam persiapan kehamilan? Yes. Oke. Gitu. Peran suami itu lebih ke mental ibunya sih ya. Gitu. Jadi kerjasama yang baik antara suami istri dalam program itu diperlukan. Kemudian kalau misalnya sampai ibunya hamil, itu juga harus bantu gitu ya. Biasalah ngidam-ngidam cewek ya, maksudnya perubahan hormon, mood itu lebih ke situ sih. Catatan lagi, kalau misalnya mau program bukan hanya perempuan, tapi laki-lakinya juga. Karena kan untuk terjadi kehamilan dibutuhkan sperma dan sel telur. Iya. Nah, kalau dari suami, dari makanan, ada penelitian dari urologi itu memang antioksidan, balik lagi ke antioksidan ya. Antioksidan Alias itu sayur akan dan meningkatkan buah. kualitas dari spermanya. Harus makan toge terus tiap hari ya dok? Itu bener nggak sih Vitamin dok? E antioksidan. Kita ganti suasana yuk, ngobrolnya di sini Betul. tempatnya tuh lucu banget. Ada tempat-tempat lain yang harus kita explore di sini. Belum selfie juga kita. Masih boleh nanya-nanya kan? Boleh dong, ya kan dok? Oke. Oke, sahabat Aiker, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Yuk ah. Balik lagi di Metro Eye Care. Nah, masih sama Dokter Dinda, masih sama Nabila, dan sekarang tadi kan kita udah nanya-nanya banyak ya di Ya. sini ya. Ada nih sahabat Eye Care yang juga punya pertanyaan untuk Dokter Dinda. Hai Metro Eye Care, saya mau tanya, apakah benar jika sedang program hamil sebaiknya menunda menerima vaksin COVID-19 terlebih dahulu? Jika iya, mohon penjelasannya. Dan sebaiknya kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk program hamil dimulai pasca menerima vaksin COVID-19?
Terima kasih sebelumnya. Jadi memang kalau program nggak ada larangan untuk divaksin COVID gitu. Tapi kalau misalnya udah 1 kali disuntik, selesaikan dulu dua-duanya, baru mendingan program hamil. Misalnya sampai hamil, dosis keduanya ya nggak bisa diberikan gitu. Dan harus diulang setelah melahirkan kan pastinya. Oh, nggak bisa diberikan ya? Diulang dari awal. Iya, gitu. karena kan belum lengkap. Oke, Nabila udah vaksin? Kebetulan aku belum dapet. Cuman memang sebentar lagi akan ada dari manajemenku, labelku akan ngasih sih. Nah, Aku jadi lagi nunggu giliran. berarti nggak boleh hamil dulu nih. Ya pokoknya ada penjelasan aja kalau sampai hamil ya jangan disuntik. By the way, terima kasih nih tadi yang buat ngasih pertanyaan. Ya, Jadi buat teman-teman yang masih terima kasih. penasaran atau mau bertanya tentang seputar kesehatan, silakan dikirimkan pertanyaannya, boleh lewat DM atau mungkin di-mention juga, di-tag juga ke @metro.icare ya. Sambungan pertanyaannya kan tadi berkaitan dengan persiapan kehamilan berarti ya dok ya, apa aja yang harus dipersiapkan. Nah sebagai calon ibu yang lagi mempersiapkan kehamilan, kita tuh kadang juga bingung, ini persiapan saya udah bener belum sih? Atau sebetulnya ada standar-standar tertentu gitu Iya. menurut dokter seperti apa? Kalau kita sih dari obstetrik ginekologi pasti lebih concern ke persiapan nutrisinya ya, seperti yang Nutrisi tadi paling gitu, masuk penting 1000 hari itu emang udah harus bagus gitu, jangan pas udah tes positif, tes pack ya, bukan tes COVID, tes pack positif, kita baru mikirin ini perbaikan labnya gimana nih, anemianya gimana, cadangan zat besi jangan dikejar di situ, lebih baik kita perbaikin sebelum hamil sehingga pas masuk tuh udah optimal banget tuh di sini. Karena aku kebetulan punya GERD. Ya kan? Oh, mah. GERD aku tuh lumayan parah. Tuh ngefek nggak sih pada kehamilan nanti gitu loh dok? Kalau misalnya ada penyakit bawaan gitu. Sebenarnya kalau GERD ini masalahnya nanti mungkin pertama mual muntahnya akan lebih panjang dibanding mual muntah biasa orang hamil. Misalnya orang hamil 12 minggu udah oke, ini akan lebih panjang biasanya. Yang kedua penyerapan vitaminnya ya, dia berpengaruh banget tuh kayak zat besi nggak terlalu sempurna. Mungkin karena si lambungnya udah ada luka kan, jadi penyerapannya kurang bagus. Cadangan zat besi kurang itu pilihannya apakah mendingan dikejar dengan obat oral atau dengan suntik gitu zat besinya gitu. Mungkin dokter bisa lebih detailin lagi mengenai kebutuhan nutrisi makro dan mikro. Kalau pada saat lagi program kehamilan tuh harus yang seperti apa? Ya, kalau makronutrien tuh yang udah tadi saya bilang karbohidrat, kemudian protein, lemak, sama mineral. Nah, kalau mikronutrien tuh lebih yang senyawa-senyawa yang lebih detail lagi. Misalnya kayak zinc, selenium, magnesiumnya gitu. Itu lebih benar-benar diperhatikan per detailnya. Biasanya adanya di antioksidan. Sebenarnya di sayuran tuh udah ada semua sih mikronutrien itu. Kemudian dok, persiapan selama menuju kehamilan sama selagi proses kehamilan. Selagi hamil, Selagi hamil, itu sama nggak sih? kebutuhan nutrisinya. Kebutuhan nutrinya. nutrisi sih meningkat sudah pasti dong. Kalau misalnya lagi program mungkin kita masih bisa pakai kebutuhan kalori 1.800 sampai 2.000 misalnya. Tapi kalau misalnya untuk udah hamil udah pasti naik 300 kalori kan, ibu hamil kan pasti naik kebutuhan kalorinya lebih meningkat. Tapi ada resiko dok kalau kayak gitu yang terjadi? Ada, biasanya kalau misal kurang vitamin D, kurang asam folat, kurang zat besi, itu efeknya tuh bisa kelihatan di trimester 3, misalnya kayak preeklamsi, diabetes mellitus dalam kehamilan, kemudian sampai autism juga bisa terjadi gitu loh, kalau misalnya memang nutrisinya di awalnya kurang. Ya. Nah dokter boleh dong sebelum kita menutup acara ini ada pesan-pesan untuk sahabat iCare yang mungkin di masa pandemi ini lagi pengen mempersiapkan kehamilan. Nanti Nabila juga. Oke, jadi sebaiknya yang namanya kehamilan itu direncanakan gitu. Kebutuhan makronutrien dan mikronutrien sebaiknya dipenuhi sebelum tes packnya positif. Jadi kebutuhan itu optimal sebelum terjadi kehamilan sehingga pas saat kehamilan tuh tinggal maintain aja. Iya. Kalau dari Nabila apa nih pelajarannya hari ini? Yang jelas pelajaran yang aku tangkap adalah kita harus tetap hidup sehat sih. Iya. Mau program kehamilan, mau nggak hamil, mau apa aja, karena kita harus tetap healthy life gitu. Karena kalau kita udah punya prinsip konsep itu udah dari diri kita sendiri, insya Allah ke depan juga pasti akan sehat-sehat terus gitu loh. Oke, siap. Terima kasih dokter ilmunya, Thank you, informasinya. Dokter Linda. Terima kasih Thank udah you, Kak sharingnya. Vina. Ditunggu kabar baiknya dari kamu ya. Amin ya dok. Kayaknya aku ke dokter SPOG dulu. Iya, cek dulu.
sahabat Eye Care jangan lupa ya ditonton Metro Eye Care-nya setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jangan lupa juga di-follow Instagram kami di @metro.eyecare untuk mendapatkan informasi-informasi update seputar kesehatan. Yes, dan saya Zivana Leticia pamit undur diri. Saya Rizky Kinos. Kita berjumpa lagi minggu depan di program Metro Eye Care. Dan ingat selalu kalau sehat itu Mudah. Metro TV